Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Uhud adalah pertempuran besar antara umat Islam dan kaum Quraisy yang berlangsung di sebuah lembah di utara Gunung Uhud di dekat Madinah. Perang Uhud terjadi pada hari Sabtu, 7 Syawal 3 Hijriah atau 23 Maret tahun 625 Masehi. Latar belakang perang ini terjadi adalah keinginan kaum musyrikin untuk balas dendam atas terbunuhnya pasukan mereka pada Perang Badar. Ketika Abu Sufyan kembali membawa kafilah dagangnya, ia berkata kepada para pemuka Quraisy, "Wahai Quraisy, Muhammad telah mengalahkan kalian dan membunuh para pemimpin terbaik kalian. Bantu aku dengan harta ini untuk memeranginya." Ajakan tersebut disambut dengan baik hingga terkumpul 1000 ekor unta dan 50.000 dinar. Mereka pun mulai menggalang pasukan untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta bantuan kepada kabilah-kabilah yang tersebar di sekitar Makkah. Mereka berangkat meninggalkan Makkah pada hari Kamis bulan Syawal dengan kekuatan 3.000 prajurit. Al-Abbas bin Abdul Muttalib telah menulis surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan apa yang tengah terjadi. Surat itu disampaikan oleh seorang kurir dari kabilah Bani Ghifar. Kemudian surat itu dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau pun meminta untuk merahasiakannya. Akan tetapi pada akhirnya, berita kedatangan tentara Quraisy pun tersebar di masyarakat dan membuat takut orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik Madinah. Apalagi ketika pasukan musyrikin sudah tiba mendekati Madinah, membuat suku Aus dan Khazraj berjaga-jaga sambil membawa senjata di seputar Masjid Nabawi, dekat dengan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena khawatir akan adanya serangan mendadak. Pada malam Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi dan keesokan paginya, beliau menceritakan di hadapan para sahabatnya seraya berkata, "Demi Allah, sungguh semalam aku bermimpi baik. Aku bermimpi ada beberapa ekor sapi yang disembelih, pedangku sumbing dan aku memasukkan tanganku ke dalam baju perangku. Adapun makna sapi yang disembelih adalah terbunuhnya beberapa orang dari sahabatku, sedangkan makna dari sumbingnya pedangku adalah tanda terbunuhnya seorang dari anggota keluargaku." Dari Abu Musa al-Asy'ari, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Aku bermimpi mengayunkan pedang lalu patah. Ternyata itu adalah isyarat kekalahan yang menimpa kaum mukminin dalam perang Uhud. Kemudian aku ayunkan kembali, maka pedang itu pun menjadi tampak lebih bagus dari sebelumnya. Ternyata itu adalah pertolongan Allah dan bersatunya kaum mukminin. Aku juga bermimpi melihat beberapa ekor sapi, demi Allah sangat baik, dan ternyata mereka adalah kaum mukminin yang terbunuh dalam perang Uhud." Hadits riwayat Bukhari. Kemudian Rasulullah pun bermusyawarah dengan para sahabatnya dan berkata, "Bagaimana menurut kalian? Apakah lebih baik menetap di Madinah dan kita tempatkan kaum wanita dan anak-anak di Al-Atom? Apabila mereka musuh tetap bertahan, maka bertahan dalam suasana buruk. Jika mereka masuk Madinah menyerang, kita perangi mereka melalui lorong-lorong jalan yang kita kuasai dan kita serang dengan panah dari atap-atap rumah. Sedangkan sebagian besar anak-anak muda yang tidak ikut dalam perang Badar dan pemuda yang mencari syahid menginginkan untuk berhadapan dengan musuh. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, marilah kita hadapi musuh kita agar mereka tidak menganggap kita pengecut.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai sikap mereka yang meminta terus-menerus. Ketika mereka bersikeras dengan keinginannya itu, beliau pun mengimami mereka dalam sholat Jumat, menasihati dan memerintahkan mereka untuk serius dan bersungguh-sungguh. Mereka pun senang untuk menghadapi musuh, sementara yang lainnya tidak menyukainya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami mereka untuk sholat Ashar, sementara mereka telah bersiap siaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian masuk ke dalam rumahnya. Pada saat itu, datanglah dua sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudayr seraya berkata, "Kalian telah memaksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembalikanlah keputusannya kepada beliau." Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul dengan pakaian perangnya dan sebilah pedang yang terhunus dan tutup kepala baja. Mereka pun menyesal atas sikap mereka selama ini, seraya berkata, "Kami tidak ingin menentangmu. Ambillah keputusan sesuai kehendakmu, wahai Rasulullah." Kemudian beliau menjawab,
Tidak pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan topi bajanya untuk melepas kembali sampai Allah memutuskan antara dirinya dengan musuhnya. Kemudian berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kekuatan kurang lebih 1.000 pasukan. Ketika mereka sampai di wilayah Saud, yaitu tempat antara Madinah dan Uhud, Abdullah bin Ubay beserta 300 pengikutnya menarik diri sambil berkata, "Dia Muhammad telah mengikuti kemauan mereka dan mengabaikan aku. Untuk apa kita membunuh diri kita sendiri wahai teman-teman?" Maka ia pun kembali bersama pengikutnya dari kalangan munafik dan orang-orang yang ragu. Berangkatlah Rasulullah dengan 700 pasukan. Kemudian di tengah perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan inspeksi pasukan atau melakukan pemeriksaan, pengawasan terhadap pasukan. Ternyata terdapat beberapa anak kecil yang belum memiliki kemampuan untuk berperang. Hanya semangat saja dan keinginan untuk menjadi syuhada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menolak keikutsertaan mereka karena masih kecil. Di antara mereka yang ditolak adalah Samurah bin Jundab dan Rafi bin Hudayk. Usia mereka kala itu baru 15 tahun. Kemudian dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, Rafi itu memiliki keahlian memanah." Kemudian beliau pun mengizinkannya. Selain itu, dikatakan kepada beliau, Samurah dapat mengalahkan Rafi, maka beliau pun mengizinkan Samurah untuk ikut juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan perjalanannya, seraya berkata, "Siapakah orang yang dapat mengantarkan kami ke pihak musuh lebih dekat lagi?" Abu Haitsamah berkata, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian ia pun mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melintasi bukit Bani Harisa dan perkebunan mereka. Ketika melintasi kebun milik Murabba bin Kaisi, seorang munafik yang buta matanya, ketika ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya akan melintasi kebunnya, ia pun melemparkan segenggam tanah ke arah para sahabat sambil berkata, "Jika kamu adalah Rasulullah, aku tidak menghalalkan masuk ke kebunku." Sahabat pun mengepung untuk membunuhnya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah mereka dan bersabda, "Janganlah kalian membunuhnya. Sesungguhnya orang ini buta hatinya, juga buta penglihatannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah lembah di Uhud dengan posisi membelakangi gunung Uhud dan melarang sahabat untuk berperang hingga ada instruksi. Pada hari Sabtu pagi, beliau telah siap untuk berperang bersama 700 sahabat. Beliau menugaskan para pemanah yang berjumlah 50 orang di bawah komando Abdullah bin Zubair untuk tetap dalam posisinya, tidak meninggalkan posnya sekalipun. Ia melihat pasukannya disambar burung. Posisi pemanah ini berada di belakang pasukan utama dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk mengusir kaum musyrikin dengan hujan panah agar tidak menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampil dengan 2 baju perangnya, sementara kaum musyrikin tengah menyiapkan pasukannya. Mereka memiliki pasukan kavaleri atau pasukan berkuda dengan 200 ekor kuda. Sayap kanannya dipimpin oleh Khalid bin Walid dan sayap kirinya dipimpin oleh Ikrimah binti Abu Jahal. Kemudian perang diawali dengan pertarungan 1 lawan 1. Talha bin Abi Talhah, salah satu pemegang panji orang kafir, menantang untuk bertanding. Ajakan ini pun disambut oleh Zubair dengan langsung menerjangnya saat musuh berada di atas untanya, hingga jatuh tersungkur lalu ditebaslah batang lehernya dengan pedangnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkomentar, "Setiap nabi itu punya seorang Hawariyun pengikut setia. Pengikut setiaku adalah Al-Zubair." Setelah itu perang massal pun berkecamuk dan pedang saling berdentingan. Kaum musyrikin sempat berusaha sebanyak 3 kali untuk menembus pertahanan kaum muslimin, tetapi dapat digagalkan oleh pasukan pemanah sehingga mereka pun mundur. Sahabat Rasulullah yakni Ali bin Abi Thalib, Zubair, Talha, Abu Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berperang dengan gagah berani. Begitu pula singa Allah dan Rasulnya, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Bahkan beliau sempat membunuh beberapa pembawa panji-panji kemusyrikan dari Bani Abdiddar. Namun, tiba-tiba Wahsy yang sejak tadi mencari kesempatan untuk membunuh Hamzah, melemparkan tombaknya hingga membunuhnya. Wahsy menceritakan peristiwa tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Bukhari. "Sesungguhnya Hamzah telah membunuh Tu'aimah bin Adi pada perang Badar. Tuanku,
Jubair bin Mut'i berkata kepadaku, jika kamu berhasil membunuh Hamzah yang telah membunuh pamanku, maka kamu akan merdeka. Ketika orang-orang keluar menuju Uhud untuk berperang, aku pun ikut bersama mereka. Tatkala pasukan sudah saling berhadapan, tampillah Sibat. Seraya berkata, adakah di antara kalian yang berani melakukan perang tanding? Maka tampillah Hamzah menghadapinya, seraya berkata, hai Sibak anak induk singa yang putus ekornya. Apakah kamu menentang Allah dan Rasul-Nya? Maka Hamzah pun mampu membunuhnya. Aku pun menyelinap di balik batu untuk mendekati Hamzah dan kemudian aku pun melemparkan tombakku ke arahnya, kata Wahsy. Setelah peristiwa perang Uhud, Wahsy pun masuk Islam dan ikut dalam perang Yamamah dan berhasil membunuh Musailamah al-Kadzab nabi palsu. Dengan tombak yang sama, ketika membunuh Hamzah pamannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya, kaum muslimin meraih kemenangan, malaikat juga ikut dalam perang Uhud ini. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud dikawal oleh 2 orang berpakaian putih, berperang dengan gagah berani yang belum pernah aku melihat sebelumnya maupun sesudahnya. Ibnu Hajar mengomentari hadits ini dengan menyatakan bahwa kedua orang yang mengawal beliau adalah Jibril dan Mikail. Kemudian Allah pun memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Mereka menghalau kaum musyrikin dengan pedang, sehingga mengakibatkan kekalahan fatal bagi kaum musyrikin. Mereka lari tunggang langgang, sementara kaum perempuannya meneriakkan doa kesialan dan sumpah serapah. Mereka lari tunggang langgang, sementara kaum perempuannya meneriakkan doa kesialan dan sumpah serapan. Kaum muslimin terus mendesak mereka dan berhasil mengumpulkan ganimah rampasan perang yang sangat banyak. Sementara itu, pasukan pemanah melupakan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak meninggalkan posisinya. Mereka berkata, ayo kita kumpulkan ganimah, teman-teman kita telah menang. Apa yang kalian tunggu lagi? Abdullah bin Jubair berkata, apakah kalian lupa apa yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian? Mereka pun berkata, demi Allah, orang-orang pada datang untuk mengambil ganimah. Khalid bin Walid yang melihat pos pemanah telah ditinggalkan, maka ia pun membawa pasukan berkudanya yang diikuti oleh Ikrimah dan berhasil menempati pos tersebut setelah membunuh Abdullah bin Jubair dan beberapa temannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dalam perang Uhud, kaum musyrikin dapat dikalahkan. Tiba-tiba iblis laknatullah alaihi berteriak, hai hamba-hamba Allah, kalian telah menang. Kemudian kaum musyrikin yang sebagian sudah lari, meninggalkan medan perang balik kembali dan bergabung. Dari Al-Bara berkata, hari itu kami menghadapi kaum musyrikin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tengah mengatur pasukan memanah dan menunjuk Abdullah bin Jubair sebagai komandannya. Beliau berpesan, kalian jangan tinggalkan pos kalian sekalipun kami menang, atau kalian melihat kami kalah, tidak perlu kalian turun membantu kami. Ketika perang berkecamuk, mereka kaum musyrikin lari tunggang langgang. Aku melihat kaum perempuannya mengangkat gaunnya, sehingga terlihat perhiasan yang ada pada betisnya. Kemudian pasukan pemanah berteriak ganimah. Abdullah bin Jubair berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada kita untuk tidak meninggalkan pos. Namun, mereka tidak mempedulikannya, sehingga terbunuhlah 70 sahabat saat perang Uhud. Abu Sufyan sangat senang sekali seraya berkata, masih hidupkah Muhammad? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, jangan kalian jawab. Abu Sufyan melanjutkan, masih hidupkah Ibnu Quhafah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jangan kalian jawab. Abu Sufyan melanjutkan, adakah di tengah kaum Umar bin Khattab? Ia melanjutkan, kalau begitu mereka telah terbunuh. Seandainya mereka masih hidup, pasti mereka akan menjawabnya. Umar yang tidak mampu mengendalikan emosinya berkata, perkiraan kamu tidak benar, wahai musuh Allah. Semoga Allah akan selalu menghinakanmu. Abu Sufyan berkata, hidup Hubal. Jawablah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat berkata, dengan apa kami harus menjawabnya? Beliau berkata, katakan Allah lebih tinggi dan mulia. Abu Sufyan berkata lagi, kami memiliki Tuhan Uzza yang mulia, sementara kalian tidak memiliki kemuliaan. Jawablah, ucap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyala.
dan menanggapi dengan cepat dan tegas. Sahabat bertanya, dengan apa kami menjawabnya? Katakan, Allah itu penolong kami, sementara kalian tidak memiliki penolong. Abu Sufyan berkata, hari ini kami telah menebus kekalahan kami pada perang Badar, dan perang akan terus berlanjut. Kalian telah mendapatkan perlawanan yang seimbang, aku tidak memerintahkannya dan kamu pun tidak mampu mencederaiku. Bencana telah menimpa umat Islam, barisan mereka pun sempat kacau balau, sehingga kaum musyrikin berupaya untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Qum'ah, tetapi dapat dihadang oleh Mus'ab, dan kemudian ia pun membunuhnya, karena menduga Mus'ab adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, kaum musyrikin menyangka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mati, sehingga tersebarlah berita kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menimbulkan kekacauan dan kelemahan barisan kaum muslimin. Ada di antara mereka yang lari, meninggalkan kancah peperangan menuju Madinah untuk mengurus kembali rumah dan kebunnya. Ada juga yang naik ke gunung, lalu membuang senjatanya. Ada juga yang tetap berjuang membela agamanya. Anas bin Nazar tampil di hadapan orang-orang seraya berkata, apa yang membuat kalian duduk-duduk saja? Mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terbunuh. Anas berkata, wahai kalian semua, kalaupun Muhammad telah terbunuh, maka sesungguhnya Rab Muhammad tidaklah terbunuh. Lalu apa yang akan kalian lakukan dalam kehidupan ini sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berperanglah sebagaimana beliau berperang dan matilah sebagaimana beliau mati. Lalu Anas berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu dari apa yang mereka kaum muslimin katakan, dan aku melepas dari apa yang dibawa oleh mereka kaum musyrikin. Kemudian Anas bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az, seraya berkata, ya Sa'ad, aku mencium aroma dari belakang Uhud. Kemudian ia pun memasuki kancah perang yang tengah berkecamuk dan terus berperang hingga syahid. Sedikitnya terdapat 80 lebih luka pada tubuhnya yang disebabkan sabetan pedang, tikaman tombak, dan anak panah. Di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat beberapa sahabat muhajirin dan ansar yang menjadikan dirinya sebagai tameng untuk melindungi beliau. Mereka benar-benar gigih dalam berjuang hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas batu yang berada di atas gunung Uhud. Beliau mengalami luka yang cukup serius, gigi beliau patah, bibir bawahnya dan keningnya robek, dua mata besi masuk melukai pipi beliau, yang kemudian dicabut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dengan giginya hingga copot, karena sangat dalamnya besi tersebut menancap pada wajah beliau. Ketika kekalahan melanda disebabkan sikap membangkangnya para pemanah terhadap perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sahabat yang terbunuh yang kemudian dimutilasi oleh kaum musyrikin dengan cara memotong hidung dan telinga para syuhada, serta membelah perut mereka dengan penuh kedengkian dan dendam kesumat. Sedikitnya ada 70 sahabat yang menjadi syuhada dan kebanyakan mereka adalah dari kalangan Ansar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengubur mereka pada lokasi terbunuhnya. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimpun 2 orang syuhada dalam satu baju kafan, kemudian beliau berkata, siapa yang paling banyak hafal Al-Quran? Apabila sahabat menunjuk salah satunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkannya lebih dahulu ke liang lahat seraya berkata, aku menjadi saksi mereka kelak pada hari kiamat. Pada perang tersebut, banyak kaum muslimin yang mengalami luka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah setelah mengubur para syuhada dan mengusir kaum musyrikin hingga sampai Hamra Asad, yakni Gunung Merah di selatan Madinah, untuk menunjukkan kekuatan umat Islam dan bahwa mereka tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi. Peristiwa yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan alasan oleh kaum munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, dan orang-orang Yahudi untuk mencela dan menghina beliau. Mereka mengatakan, Muhammad hanya mengejar kekuasaan. Sambil mengejek, mereka berkata, seandainya yang terbunuh bersama kami, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Adapun pelajaran yang bisa dipetik dari perang Uhud. Pertama, ketika surat Al-Abbas sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang rencana orang Quraisy, Rasulullah memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk merahasiakannya. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya menyembunyikan sesuatu yang apabila disebarkan beritanya
akan berdampak negatif sehingga diketahui oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apabila seseorang memiliki agenda atau informasi yang apabila diketahui oleh orang lain akan menimbulkan mudarat, maka sebaiknya ia merahasiakannya serta tidak menceritakannya kepada siapapun. Karena menceritakan kepada orang lain seperti misalnya kasus surat Al-Abbas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang rencana Quraisy, maka akan dapat membuat orang Yahudi dan munafik senang, dan membuat kaum muslimin menjadi sedih dan takut. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan persiapan yang matang untuk menghadapinya, tanpa diketahui oleh pihak musuh bahwa beliau sudah mengetahui rencana mereka. Kedua, musyawarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Apakah keluar dari Madinah untuk menghadapi musuh, ataukah tetap di Madinah, dan keinginan sebagian besar sahabat untuk keluar menghadapi musuh. Dan kemudian, beliau mengambil pendapat ini menunjukkan bahwa suara mayoritas dapat dipertimbangkan, tetapi tidak mutlak. Ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan baju perangnya untuk menanggalkannya kembali, sehingga Allah memutuskan antara dia dengan musuhnya. Hadits riwayat Bukhari. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, jihad harus dilakukan apabila telah direncanakan, terutama apabila pakaian perang sudah dikenakan dan siap untuk berangkat. Tidak boleh pulang atau kembali sampai ia bertemu musuh dan memeranginya. Keempat, persiapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang yang mengenakan dua baju perang secara berlapis, menunjukkan disyariatkannya bertawakal dan berupaya maksimal. Tawakal itu tidak cukup hanya dengan pasrah tanpa melakukan usaha. Kelima, tindakan Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya yang meninggalkan perang tanpa izin, menunjukkan sikap mereka yang gembira atas kesulitan yang dialami umat Islam. Ini menegaskan bahwa orang mukmin sejati berbeda dari munafik yang hanya berpura-pura. Saat Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dalam perang Badar dan mereka menjadi terkenal, banyak orang yang masuk Islam secara lahiriah, tetapi tidak dengan sepenuh hati. Sudah menjadi hikmah Allah bahwa dengan adanya ujian, maka akan terlihat siapa yang benar-benar mukmin dan munafik. Tokoh-tokoh munafik memantau perang ini dan mereka berbicara dan menampakkan apa yang selama ini mereka sembunyikan. Sehingga manusia pun terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu kafir, mukmin, dan munafik. Kaum mukmin menjadi tahu bahwa di dalam negeri mereka sendiri terdapat musuh yang selalu bersamanya, sehingga mereka semakin hati-hati dan waspada. Dalam kesusahan akan terlihatlah dengan jelas antara kawan dan lawan. Di antara nikmat yang besar adalah mengenal dan mengetahui lawan, sehingga bisa berhati-hati dan waspada dari kejahatan dan tipu dayanya. Keenam, dalam perjalanan ke Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan inspeksi pasukan. Ternyata terdapat beberapa anak muda yang masih dianggap terlalu kecil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pun menolaknya. Mereka sedih dengan penolakan tersebut, tetapi mereka tetap berlomba-lomba agar diizinkan dan diberi kesempatan untuk bergabung dalam jihad. Ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang bisa menunjukkan jalan terdekat dalam perjalanan? Mereka melewati kebun seorang munafik bernama Murabba bin Kaisi yang menunjukkan bahwa kepentingan umum harus diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi. Kemaslahatan tentara muslim dalam memilih jalur lebih penting daripada kepentingan kebun individu tersebut. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa pemimpin dan pasukannya diperbolehkan menggunakan jalan milik orang lain meskipun pemiliknya tidak setuju, selama itu diperlukan. Kedelapan, pembangkangan mayoritas pasukan pemanah terhadap pemimpin mereka Abdullah bin Jubair dengan meninggalkan posnya, sehingga menimbulkan dampak negatif yang serius. Dapat kita jadikan pelajaran bahwa pentingnya taat kepada pemimpin, karena taat kepada pemimpin memiliki nilai dan kedudukan yang sangat penting yang akan berdampak sangat besar. Kesembilan, teriakan pemanah yang mengatakan, hai kaum, lihat ghanimah harta rampasan perang dan segala resiko yang terlihat. Maka hal ini memberi pelajaran kepada kita untuk berhati-hati dari sikap ambisi terhadap dunia. Ambisius adalah faktor yang membuat orang Yahudi sangat serakah terhadap dunia. Mereka dianggap sejajar dengan sifat orang musyrik yang juga sangat rakus.
Seseorang yang memiliki ambisi kuat terhadap dunia akan rela meninggalkan agamanya untuk mendapatkan dunia, bahkan berani melakukan dosa dan kemungkaran demi mencapai tujuan tersebut. Kesepuluh, isu terbunuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan dampak negatif bagi sebagian kaum muslimin. Sebagian dari mereka membuang senjatanya sambil berkata, tidak ada lagi gunanya berperang. Sebagian yang lain pulang ke Madinah. Sebagian yang lain mencari Abdullah bin Ubay bin Salul untuk meminta perlindungan dari kemenangan Abu Sufyan. Dari sini dapat kita ambil pelajaran pentingnya kehati-hatian dalam membenarkan sebuah isu. Karena para musuh menggunakan berbagai isu, terutama di masa sekarang ini dengan berbagai media informasi dari luar. Ke-11, kita juga mendapat pelajaran lain dari sikap sahabat yang menyikapi isu dengan positif. Mereka tidak membenarkan dan tidak terpengaruh. Bahkan isu tersebut sebaliknya menambah semangat juang dan pengorbanan mereka, seperti yang dilakukan Anas. Padahal musuh menginginkan dengan isu tersebut agar bisa melemahkan semangat juang kaum muslimin. Tetapi justru sebaliknya, Anas memahaminya sebagai penyemangat jihadnya dan pembelaannya terhadap agama ini, serta semangatnya untuk membunuh musuh, bukan meletakkan senjata dan menyerah. Ke-12, ketika Abu Sufyan berkata, hidup Hubal, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jawablah. Lalu sahabat bertanya, apa yang harus kami katakan? Maka dalam hal ini, terdapat pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu merujuk atau bertanya kepada ahli ilmu ulama dalam hal-hal yang tidak diketahui. Begitulah seharusnya manusia dibiasakan untuk merujuk kepada ulama dan bertanya kepada mereka dalam berbagai persoalan yang dihadapinya. Dia tidak mengandalkan hanya pada pandangannya dan dirinya saja. Ke-13, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguburkan syuhada dan mendahulukan orang yang banyak hafalan Al-Quran, ini menunjukkan, pertama, keagungan Al-Quran dan orang yang menghafalnya. Kedua, parameter keutamaan seorang muslim dengan muslim lainnya adalah komitmennya terhadap Islam, bukan suku, harta, dan jabatan. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ketiga, bentuk kebijaksanaan Allah dalam melebihkan di antara manusia adalah berdasarkan usahanya dalam hal ketakwaan dan amal saleh, bukan karena faktor suku dan bangsa, sebab adanya suku dan bangsa adalah untuk saling mengenal. Walau alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.